Kisah ini diceritakan oleh seorang teman kepada channel Kisah Nyata dan diberikan izin untuk di-share kepada publik. Kisah cinta teman saya ini sungguh-sungguh sesuatu yang nyata. Perjalanan hidupku dimulai ketika aku merantau ke Makassar, tepatnya ke sebuah kota kecil yaitu Parepare. Perjalanan hidup ini sangat panjang yang akan saya ceritakan untuk menjadi pelajaran bagi semua pihak. Tiba di Parepare sekitar tahun 2002 dan saya pun mulai membuka usaha saya itu berjualan bakso. Tetapi ya namanya baru jualan ya penuh dengan perjuangan, sehingga saya tetap bertahan di kota Parepare. Dalam perjalanan ini setiap hari saya jualan, rutinitas dijalani setiap saat. Sampai satu waktu ada tetangga baru Wedu Ayu di samping persis kamar saya. Dan ini menambah semangat saya ya ternyata. Wow, tak disangka, tak diduga aku ketiban sesuatu yang luar biasa, yaitu Wedu Ayu. Pagi-pagi aku bangun belanja pulang dari pasar. Ternyata ada seorang cewek berdiri dekat depan kamarku, depan pintu kamar, pakai rok mini, kaosnya ketat banget. Wow, mengundang. Aku pun agak malu sambil melirik-lirik gitu. Terus aku pun diajak ngomong sama Wedo itu, "Mas, sampean jualan bakso ya?" "Iya, Mbak." "Oh, sampean orang mana?" "Orang Solo, Mak." "Biasa begini kerjanya, orang Solo, Mbak." Wah, akhirnya percakapan pun berjalan dengan lancar, komunikasi pun lancar. Aku pun membuka pintu kamar, mempersilakannya masuk. Orangnya seksi banget. Karena di kos-kosan, namanya kos-kosan, nggak punya kursi ya, saya persilakan aja duduk. Wedo itu di lantai. Dari pembicaraannya itu, Wedonya mengaku kalau sudah rondo tapi belum punya anak. Wah, kesempatan nih. Otakku yang kotor ini mulai mutar-mutar gimana caranya ya bisa mendapatkan rondo iki. Wah, sudah mulai deh. Tapi aku gagal fokus ya. Buat bakso itu rasanya bagaimana begitu. Sedikit-sedikit balik, sedikit. Wong duduknya menghadap saya sambil selangkangan terbuka begitu apa ndak. Bikin pusing. Aduh, hancur semua baksoku. Hari yang berikut Rondoe masuk kamar, ngobrol-ngobrol karo kula. Ternyata obrolan kita nyambung ternyata. Ngobrol tentang ekonomi, tentang politik, tentang masa depan. Tiba-tiba Rondo itu tanya, "Mas, udah punya istri belum?" Lalu dengan lemas aku menjawab, "Kalau sudah ya pasti saya bawa. Lihat saja sendiri." Ya biasa ngobrolan dua orang dalam kamar gitu. Tapi ya sambil buat bakso. Terus tiba-tiba posisinya tuh yang tadinya membelakangi saya, tiba-tiba tuh duduk di samping saya. Woi, terbuka lagi selangkangannya. Tapi yang ini warnanya merah. Kemarin kuning. Waduh, habis deh aku. Hancur semua bakso kalau begini caranya. Gagal fokus lagi ini. Aku bingung juga nih gimana caranya. Lihat dosa, nggak lihat barang bagus. Gimana caranya ya menghindari? Waduh, parah nih. Ya, tapi apa boleh buat daripada mubazir. Tancap terus, lihat terus dengan lirikan tajamku. Tak terasa sudah menjelang jam 3. Akhirnya saya beres-beres, Rondonya langsung balik ke kamarnya. Terus aku jualan. Tapi selama jualan tuh pikiranku kacau, tidak fokus sama sekali. Wah, kacau. Pokoknya
teringat terus sama selangkangannya. Kacau nih rondo satu ini. Kalau begini caranya ini bagaimana mas? Tolong dong mas, gimana caranya? Ya. Dan ketika malam Jumat tiba, saya itu pulang jualan jam 12. Ya namanya orang jualan ya capek. Terus saya atur-atur barang, sambil atur-atur barang masukkan ke dalam, terus dicuci, terus ya ditata. Setelah itu istirahat sambil merokok-rokok. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Saya buka saja, ini kok ada tamu malam-malam. Wow, rondoe ternyata. Kaos ketat, rok mini, berdiri di depanku. Wah, aku ini sudah capek malah digoda begini lagi. Rondoe masuk kamar. Tiba-tiba aku disergap. Wow, nolak salah, nggak nolak salah. Ya sudah tancap aja. Tak kulum habis sudah. Ini rasain lo sebenarnya ini. Tapi gimana ono tetangga batuk-batuk tuh. Tetangga itu batuk-batuk terus dari tadi. Waktu belum masuk rondo dalam kamarku, tetangganya ndak batuk-batuk. Saya kilo batuk-batuk terus sambil nyanyi-nyanyi kecil. Kadang-kadang teriak gol. Waduh, ini bahaya. Ini mesti ada yang nonton atau yang ngintip nih. Tak bisiki aja rondonya, nanti aja mbak. Kalau sudah agak malam, langsung rondonya balik masuk kamarnya. Aku pun terheran-heran. Bisa manusia jelek satu ini kok dicium-cium sama rondo. Ini mesti ada yang aneh. Tapi namanya rezeki ndak kemana bro. Pas jam 1 malam, rondonya masuk kamar dan kami bergelut. Wow, segala macam gelutan jadi deh. Pokoknya basah semua, hancur habis. Saya itu sampai lambat bangun, jadinya ndak bisa jualan. Badanku lemas, sakit semua. Wah, memberikan rasa nikmat buat rondo itu. Sampai rondonya teriak-teriak. Yang aneh tetanggaku setiap satu teriak, gol, sikat, serang, langsung saja sundul. Aneh perasaan ini kayaknya belum ada Piala Eropa atau Piala Dunia atau masa Liga Indonesia putarnya jam 2 malam. Kan aneh toh. Kadang-kadang sikat, langsung saya tendang, sudah di daerah gawang. Wah, ini benar-benar saya diintipi nih. Ya sudahlah, apa boleh buat, salahmu sendiri, siapa suruh ngintip. Tetapi sejak saat itu bayangan rondo iki mengikuti saya terus kemana-mana. Saya gerak kiri, gerak kanan, dia tiap malam tuh dia nggak datang, sudah 2 malam ini. Tapi bayangannya hadir terus dalam mimpi-mimpi saya. Satu lagi yang aneh, setiap pulang jualan duit itu dimintai semua, dan saya tuh aneh banget, memasrahi semuanya, langsung memberikan duit hasil jualan. Udah banyak sih, sekitar 300-an. Tapi sak modalnya mangkat. Waduh, bagaimana ini? Saya ini jadi bingung. Terus ya sudah, akhirnya cari pinjaman tambah modal. Jadi saya tiap malam itu sudah tapi terasa ada yang aneh gitu loh. Saya itu kok manut saja. Dia apa-apain manut saja. Dia ajak sudah mulai yang aneh-aneh gitu loh. Sampai dimaki-maki pun aku manut saja, diam saja, tidak berdaya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini yang namanya cinta? Waduh, mudah-mudahan ya. Tapi ya dalam hati kecil itu aku mulai ragu. Ini pasti ada yang aneh. Aku tahu kalau aku tuh diintipit tetanggaku, tonggoku ya. Wah, lanang dewe, istrinya mulai nang Jawi. Wes ora apa-apa, malam ini tak atraksi aja, lampu tak hidupkan. Lah terus mulai tak kulum-kulum habis payudarane rondo iku. Lo paginane tak belai-belai kabeh. Setelah itu aku lihat, wah ada lubang ternyata di sudut sana, dipakai buat ngintip. Aku angkat tangan aja ke lubang itu. Tiba-tiba ada suara dari sebelah, kampret bangsat,
main sendiri nggak jajak. Rasain lo tip-tip orang. Dan aku akhirnya atraktif banget memperlihatkan kesemuanya pada dia. Tapi yang terakhir pantatku aja tak tunjukkan aja sama dia. Wongnya marah ternyata, banting pintu dan langsung melayu pergi. Rasain lo, siapa suruh. Keanehan sudah mulai terjadi. Rondo itu mulai bertindak sewenang-wenang, meminjam duit di koperasi dan akhirnya saya yang membayar. Bebanku ini tambah berat karena 2 koperasi. Setelah itu setoran kok mesti kasih dia. Ini kayaknya ini ada yang aneh. Tapi ya ada pertentangan dalam batin saya. Ini cinta atau aku dipelet gitu loh. Akhirnya keputusan aku buat malam minggu aku harus keluar menemui orang pintar. Dan permainan ini harus diakhiri karena ya saya sudah lebih setahun ini loh ndak ada hasil, ndak pernah nyimpan. Padahal itu modal 100 itu biasanya nyimpan 200 sehari bisa. Tapi 6 bulan ini loh habis-habisan. Setelah menemui kiai di Parepare, seorang kiai yang cukup sakti, akhirnya terjawab semuanya bahwa aku kena dipelet oleh Rondo Ayu. Makanya aku ikhlas segalanya buat Rondo Ayu, duit, raga, semuanya. Wah ini gawat ini. Semoga tidak terjadi lagi saudara. Jangan terpancing oleh kecantikan karena kecantikan adalah jebakan. Aku ini loh setahun tidak ada hasil. Hasilnya cuma tulang dan kentut aja. Aduh, hancur lagi, mati aku. Ra iso mulai aku iki.